Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 2 April tahun 2025, saya Rili Gembala Sidang, dan kita akan melanjuti pembahasan pendalaman Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Allah yang bertahta selama-lamanya. Engkau baik. Tuhan Yesus tolong berikan pencerahan kepada kami, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, bantukan kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, maksudnya Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, yaitu di Bethabara, ya. Nah, so when he heard that he, meaning Lazarus, was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Nah, Yesus telah diberi pesan dan mendapatkan pesan dari utusan Maria dan Marta yang menunjukkan, mengabarkan bahwa Lazarus sahabatnya sedang sakit, bukan sakit ringan, tapi sakit berat. Ya, itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 telah kita bahas. Nah, pesan ini datang dari Betania, kampung halaman Maria, Marta, dan Lazarus ini. Itu berada sekitar 2 mil dari Yerusalem, kira-kira 3,2 kilometer. Nah, berita itu dikirim dari Betania ke Bethabara, di mana Yesus sedang berada. Nah, Bethabara itu kira-kira 20 mil atau 32 kilometer dari Yerusalem. Ya, jadi cukup jauh. Nah, ini adalah perjalanan biasa yang akan memakan waktu sekitar 2 hari. Tapi kalau disuruh pesuh cepat, less than a day. Kita harus ingat, itu kondisi jalanan pada waktu zaman Yesus itu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, belum sebagus hari ini, sudah barang tentu. Semak belukar, ya, tanah liat, dan sebagainya, ini kerikil, ya, yang menghambat orang untuk berjalan. Ya, jadi memakan waktu 2 hari. Nah, kalau pelari cepat, ya, kurang dari 1 hari lah mereka, ya. Ini adalah perjalanan yang memakan waktu. Nah, jadi pada waktu berita sampai di telinga Yesus, sebenarnya Lazarus sudah meninggal. Dan kemudian dia mengirim pesan melalui pesuruh yang sama untuk diberikan kepada Maria dan Marta yang mengatakan penyakit ini tidak membawa kematian. Sehingga pada waktu Maria menerimanya, sebetulnya Lazarus sudah dikuburkan. Waktu berita sampai di Yesus pun, Lazarus sudah meninggal. Nah, beritanya dibawa pulang kembali, Lazarus dimakamkan. Dan Yesus menunggu dengan sengaja lagi 2 hari. Baru berangkat pergi ke Betania. Jadi Lazarus pada waktu itu sudah berada 4 hari. Ya, meninggal. Namun Yesus tetap mengirimkan balasan yang bersifat positif kepada Lazarus yang menimbulkan kebingungan bagi kedua bersaudara ini, Maria dan Marta. Kok bisa ya dikatakan bahwa penyakit ini tidak membawa kematian padahal Lazarus sudah mati? Ya. Nah, meskipun demikian, keputusan Yesus untuk menunggu 2 hari lagi mungkin dianggap oleh para murid sebagai tanda bahwa ia tidak berencana kembali ke Betania. Nih, berita sampai. Oh iya, kita tunggu lagi 2 hari. Oh, kalau gitu dia nggak niatan nih datang. Ini kan Lazarus orang baik. Nah, yang dikhawatirkan muridnya itu nanti kita lihat adalah kota, jadi Betania ini kan berdekatan dengan Yerusalem. Ya, di Yerusalem itu berdiam the Jews, orang pemimpin agama Yahudi ini, orang Farisi yang sikapnya sangat bermusuhan dengan Yesus, dan kita tahu terakhir kali mereka siap untuk merajam Yesus dengan membawa batu di kantongnya pada waktu masuk ke bait Allah. Sangat tidak bersahabat.
Ya. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Yesus sedang melaksanakan janji yang diberikan dalam tanggapannya kepada Maria dan Marta, bahwa penyakit ini tidak membawa kematian. Jadi dia harus memenuhi janji ini. Nah, bahwa peristiwa ini dimaksudkan adalah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Jadi pada waktu dikatakan penyakit ini tidak membawa kematian, mati hanya sifatnya sementara, tidak permanen, menunggu kedatangan Kristus lagi. Bukan yang itu. Karena itu nanti untuk mengukuhkan perkataan yang tidak membawa kematian ini, Yesus mempergunakan Lazarus saudara kita tertidur. Orang tidur ya bangun. Ya, nanti akan kita lihat ayat itu. Nah, pada saat Yesus tiba di Betania, tidak akan ada keraguan sama sekali bahwa Lazarus sudah meninggal karena sudah di kuburan. Kebangkitannya akan menjadi tanda mujizat yang sangat spektakular. Ya. Yohanes 11 ayat 6 adalah ayat yang sangat penting dalam kisah kebangkitan Lazarus yang merupakan bayangan akan kebangkitan Kristus nantinya. Dia mengatakan, aku memberi, aku mengambil. At will, dia dapat menyerahkan nyawanya. At will, dapat mengambil itu kembali. Ini yang menunjukkan keilahiannya, kemahakuasaannya, yang tidak dimiliki oleh para nabi. Ya. Dan penafsiran daripada kebangkitan Lazarus ini mengungkapkan wawasan teologis yang sangat penting. Apa makna kebangkitan daripada Lazarus ini? Kalau kita membaca kitab dan kita renung, maknanya apa ya? Kenapa Tuhan mau membangkitkan Lazarus ini? Yang dulu kan kita katakan, setiap mujizat itu oleh Rasul Yohanes disebut sebagai sign atau tanda. Tanda itu harus diartikan. Karena itu kebangkitan Lazarus ini memiliki makna. Maknanya apa? Itu yang harus kita ketahui. Nah, mari kita baca sekali lagi Yohanes 11 ayat ke-6 ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Yohanes 11 ayat 6 ini memberikan tekanan pada penafsiran bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada pada saat itu, yaitu pada saat ia menerima berita itu. Di mana? Di Bet Habara, jaraknya sekitar 20 mil dari Yerusalem atau dari Betania yang di Yudea ini. Dan ini merupakan bagian daripada rencana ilahi itu, rencana Allah. Itu bukan tanda ketidakpedulian, tetapi tindakan yang disengaja untuk memperlihatkan apa? Kemuliaan Allah. Kalau dia memang peduli, kenapa dia nggak buru-buru? Itu kan pikiran manusia. Kalau dia memang cinta kepada Lazarus, kenapa nggak buru-buru datang dan menyembuhkan dia? Kan itu pikiran manusia. Kita lupa bahwa Yesus bekerja sesuai dengan God's timetable. Sesuai dengan waktu Allah dan rencana Allah. Dia tidak bekerja di luar itu. Waktu anggur mau dirubah, waktu air mau dirubah menjadi anggur, dia juga menunggu. Walaupun Maria sudah mengatakan mereka kehabisan anggur. Maria tidak memberikan tekanan atau memberikan pressure bahwa Yesus harus melakukan sesuatu. Tidak sama sekali. Yesus mengatakan, ibu, waktuku belum sampai. Dan kemudian kelihatannya walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, karena kita tahu dari cara bekerja Yesus, bahwa dia bekerja sesuai dengan perintah Bapa, maka belakangan dia tetap melakukan ini, rupa-rupanya Bapa telah memerintahkan atau memberikan sign untuk melakukan itu. Di sini kita melihat Maria juga mengatakan apapun yang dikatakannya, kerjakan itu. Jadi di sini keyakinan yang kita lihat dan tanpa pressure hanya memberikan pesan kepada Yesus. Waktu Lazarus sama. Dia yang kau kasihi sakit. Nggak ada tekanan atau beban yang diletakkan di bahu Yesus untuk melakukan sesuatu. Nggak ada. Pemberitahuan cuma di sini. Nah itulah iman yang betul-betul luar biasa dalamnya. Karena mereka tahu Yesus berempati. Nah penundaan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Kehendak ilahi. Yaitu menunggu Lazarus mati. Kan ya? Memastikan bahwa kebangkitannya akan menjadi demonstrasi yang tidak salah lagi tentang kuasa yang ada pada Tuhan Yesus atas kematian. Dia berkuasa untuk membangkitkan, memberikan hidup pada yang sudah mati. Peristiwa-peristiwa seputar kematian dan kebangkitan Lazarus dimaksudkan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Penundaan Yesus menyiapkan panggung untuk manifestasi kemuliaan itu yang lebih mendalam. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, memang ada orang mati dibangkitkan. Elia membangkitkan orang. Dia
membujurkan badannya atas mayat anak kecil ini sampai 3 kali. Ya, Yesus berbeda. Kita lihat otoritasnya. Lazarus, come forth. Hanya 1 kali. Lazarus, keluarlah. Di sini kita melihat kuasa ilahi itu. Berbeda dengan kalau Nabi memohon kepada Allah. Dia memberikan perintah. Dia memberikan otoritas. Dan mayat mendengar. Berbeda dengan Nabi. Memohon kepada Tuhan. Ya, kita lihat caranya Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, kita melihat juga. Thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Yesus kan nggak pernah memakai formula thus says the Lord. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Di sini kita melihat otoritas yang dipergunakan oleh Yesus ini. Kenapa mereka tidak sadar? Orang-orang Farisi yang mengerti atau memahami kitab Taurat ini. Mereka membaca. Thus says the Lord. Versus, verily, verily, I say unto you. Atau amen, amen. Ini kalimat yang menunjukkan kuasa dan otoritas terhadap apa yang diucapkan itu pasti akan terjadi, menunjukkan keilahiannya. Ini kan kesalahannya pada orang Farisi yang menutup dengan sengaja untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Karena itulah Yesus berkata, mata melihat tapi tidak melihat. Mereka sengaja membutakan diri mereka. Telinga mendengar tapi tidak mendengar. Sengaja menulikan telinga mereka. Bebal dalam arti yang lain. Nah, situasi kebangkitan Lazarus dari kematian memperkuat iman para pengikut Yesus dan mereka yang menyaksikan mujizat itu. Ada orang yang langsung menyaksikan mujizat itu dari dekat. Waktu Yesus memanggil, Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Kalau dia katakan misalnya, semua orang mati, keluarlah. Ya, semua orang mati rame-rame keluar. Tapi dia spesifik loh. Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Dia menentukan ini. I have mercy on whom I will have mercy. Itu perkataannya di sini kita lihat. Kedekatannya dengan keluarga ini. Yesus juga menangis. Jadi salah kalau ada keluarga yang mengatakan laki-laki pantang menangis, laki-laki tidak boleh menangis. Salah. Karena Yesus pun menangis. Dan selain itu Allah menciptakan air mata bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria. Oke? Penting untuk diperhatikan bahwa Yesus memang mengasihi Lazarus dan saudara perempuannya, Maria dan Marta. Jadi penundanya bukan karena kurangnya kasih, tapi lebih banyak kepada kehendak Allah Bapa yang harus digenapi, yaitu mendatangkan kemuliaan bagi Yesus ini sendiri. Untuk membuktikan siapa jati dirinya. Dia Mesias. Dia Allah dalam wujud manusia. He was, and is the God-man. Ya, penundaan ini terjadi atas kehendak Allah Bapa karena kasih dan tujuannya lebih besar daripada penyembuhan langsung. Kasih kepada manusia itu lebih besar. Kenapa bisa dibilang kasih kepada manusia itu lebih besar? Kalau memang kasih, sembuhkan aja Lazarus, nggak usah lewat kematian, penderitaan. Justru dia ingin melihatkan bahwa dia berkuasa membangkitkan orang mati, dengan demikian mengampuni dosa, supaya manusia yang melihat ini tersadar, terbangun dari tidur mereka, dan kemudian untuk percaya kepada apa yang Yesus lakukan ini, dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak jiwa yang bisa diselamatkan oleh ini? Berbanding, jadi langkah sembuh dari jarak jauh. Bisa kan? Yang sangat bisa. Itu perwira Romawi itu. Berkatalah sepatah kata saja, niscaya hambaku akan sembuh. Karena aku seorang perwira, di bawahku ada lagi perwira lain yang tunduk kepada perintahku. Karena itu perintahkanlah kepadaku, berkata saja sepatah kata, hambaku itu pasti sembuh. Yesus katakan iman seperti ini belum pernah terlihat di antara orang-orang Yahudi. Ini orang asing. Yesus dapat melakukan dari jarak jauh sembuhlah. Jadi, tapi dia sengaja menunggu 2 hari lagi memastikan supaya orang betul-betul tahu dia sudah mati, dikuburkan, nah sekarang dibangkitkan dari maut, dikeluarkan dari kuburan. Ya. Bagian ini menantang harapan manusia pada umumnya bahwa Tuhan harus selalu bertindak segera
untuk meringankan penderitaan. Itu pikiran manusia. Sekarang juga dong. Kok tunggu-tunggu? Itu maunya kamu. Dan maunya kamu belum sesuai dengan waktunya Tuhan, Allah Bapa. Nah, bagian ini menyoroti bahwa jalan Tuhan seringkali, Bapak Ibu Saudara sekalian, berada di luar pemahaman akal budi manusia ini. Dan itu berada di luar waktunya manusia. Ya, waktu manusia berbeda daripada waktu Tuhan itu sendiri. Jalanku berbeda dari jalanmu. Ya, waktuku berbeda daripada waktumu. Kepada orang Farisi dikatakan ya bagimu, bagi sekalian selalu ada waktu. Aku bergerak sesuai dengan waktu Allah Bapa. Itu dia. Sangat indah kalau kita berjalan sesuai dengan God's timetable. Zaman perjanjian lama waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir kan begitu. Malam hari ada tiang api, siang hari ada tiang awan. Awan bergerak, awan berhenti, mereka berhenti. Tiang api bergerak, tiang api berhenti, mereka berhenti. Jadi mereka bergerak seiring dan derap kaki Tuhan. Seiring dengan God's timetable, seiring dengan jadwalnya Tuhan. Kalau mereka melangkah pada waktu awan berhenti, ya jalan sendiri, nggak ada yang nuntun. Kalau mereka berjalan pada waktu tiang api berhenti, ya jalan sendiri juga. Jadi kita mesti patuh kepada perintah Tuhan sesuai dengan waktu dan jadwalnya Tuhan. Jangan memaksa Tuhan di dalam hal ini. Ya. Yohanes 11 ayat 6 intinya adalah menggarisbawahi bahwa bahkan di saat-saat yang tampaknya tertunda menurut pikiran kita, tujuan Tuhan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian sedang digenapi. Dan tindakan-tindakannya pada akhirnya adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya dan penguatan iman bagi kita umatnya. Kan itu. Nah bagi kita beruntung, kita membaca Alkitab. Sehingga kita dapat melihat kejadian yang sudah berlalu. Bagi mereka, Maria dan Marta yang menjalankan ini, katanya tidak membawa kematian. Ini membawa kematian. Nah itu ada doubt di sana. Tapi waktu Yesus datang, tapi sekarang pun kami tahu, engkaulah kebangkitan dan hidup itu. Aku telah berkata, kata Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Iya, pada waktu akhir zaman. Bukan, aku kebangkitan dan hidup. Artinya at will. Sekarang ini pun dapat aku lakukan ini. Percayalah. Percaya saja permintaan Yesus. Jadi tugas kita bukan yang lain-lain untuk berdebat, tapi percaya. Mereka katakan sudah 4 hari loh. Ini udara panas loh ini. Bisa busuk nih. Kurang percaya ya? Percaya saja. Nggak apa-apa. Itu dia. Di dalam hal. Nah kita lanjut dulu dengan Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Jadi setelah 2 hari menunggu, murid-muridnya pikir, oh nggak jadi nih. Setelah 2 hari menunggu, dia kata, yuk kita kembali ke Yudea. Kaget kan? Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus diberi pesan yang mendesak, yang menyatakan bahwa sahabat terkasihnya Lazarus sedang sakit. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 1-3 tadi. Pesan itu datang dari Maria dan Marta di Betania, saudara perempuannya Lazarus. Itu yang berada, saya katakan tadi, sekitar 20 mil atau 32 kilometer dari lokasi Yesus saat ia berada saat itu, yaitu di Bet Habara. Nah, alih-alih pergi, yang segera mempercepat dirinya langsung jalan, tancap, Yesus mengirim utusan itu kembali dengan kata-kata penghiburan. Penyakit ini tidak membawa kematian bagi Lazarus. Dia tunggu lagi 2 hari. Ya, bagi manusia kan lihatnya kok sengaja ya. Itu dia. Kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Karena itu jangan menuduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya mengerti sebagian, Tuhan mengerti seluruhnya. Karena dia Maha tahu. Karena kita mengerti sebagian, kita memahami sebagian, kita menghakimi tidak selengkapnya. Karena itu yang kita katakan opini kita belum tentu benar. Karena kita tidak memiliki seluruh cerita. Karena itu jangan buru-buru menghakimi. Dia sengaja. How do you know? Ini kan yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita tahu hari ini karena kita memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang dari apa yang tertulis ini. Waktu itu Maria dan Marta tidak.
Ya, para pengikut Yesus mungkin berasumsi bahwa Lazarus akan pulih dan bahwa Yesus tidak akan kembali ke Yudea karena para pemimpin agama setempat kaum Yahudi ini, orang Farisi ini berusaha membunuh Yesus kan dalam cerita sebelumnya. Yohanes 5 ayat 18 menulis itu. Yohanes 10 ayat 39 mereka siapkan batu di kantong mereka. Yohanes 11 ayat 8 nanti kita lihat lagi. Mereka sangat bermusuhan dengan Yesus. Yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa juga. Satu pun tidak. Dimusuhi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lazarus telah meninggal bahkan sebelum utusan itu sampai kepada Yesus. Murid ini nggak tahu tuh. Dan bahwa Allah memiliki mujizat yang spektakuler yang disiapkan untuk Lazarus sesuai dengan rencananya itu sendiri. Itu ada di dalam daftar Bapak ini. Perintah Yesus yang tidak terduga untuk kembali ke Betania di Yudea, 2 hari kemudian pasti mengejutkan para pengikutnya. Dalam pikiran mereka, para murid ini, waktu untuk mencoba melakukan misi penyelamatan bagi Lazarus sudah berlalu. Gone. Kembali hanya untuk menempatkan Yesus dalam risiko ditangkap atau dirajam dengan batu. Mereka nggak ngerti tentang ini. Bagi mereka gone, done. What is done dalam pengertian manusia belum di mata Allah. Ya. Tujuannya seperti yang terlihat kemudian adalah untuk memastikan bahwa kebangkitan ajaib Lazarus penuhnya diperhitungkan sesuai dengan rencana Allah Bapa sebagai kemuliaan Allah. Orang mati bangkit atas dasar perintah. Kok mayat bisa mendengar suara? Itu dia yang menunjukkan keilahiannya. Nabi kan nggak bisa. Ya. Yohanes 11 ayat 7 dalam konteks langsungnya menandai momen penting dalam narasi kebangkitan Lazarus. Untuk kita sekalian dapat memahami penafsiran Yohanes 11 ayat 7 ini, penting bagi kita sekalian untuk mempertimbangkan ayat-ayat yang berada di sekitarnya dan tema-tema yang lebih luas dari Injil Yohanes ini. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu konteksnya. Ya. Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sahabatnya sakit. Dalam konteks ini ya, jangan keluar konteks. Yesus kemudian sengaja menunda perjalanannya 2 hari lagi. Sakit, tunda 2 hari lagi. Kemudian dia mengumumkan kepada muridnya, memberitahu kepada muridnya, mari kita kembali ke Yudea setelah menunggu 2 hari. Ya, pernyataan ini disambut dengan respon khawatir dari para murid karena mereka tahu Yudea adalah tempat yang berbahaya bagi Yesus. Kalau memang ini sahabatmu penting, mengapa nggak 2 hari yang lalu ke sana? Mungkin waktu itu mereka juga tidak akan ribut. Karena ini penting. Ini sudah 2 hari lagi. Sepertinya bermain-main. Mereka lebih mengutamakan keselamatan Yesus dan keselamatan diri mereka. What if? Pertanyaan ini, bagaimana jika? Bagaimana jika? Pertanyaannya bukan bagaimana jika yang kau pertanyakan itu tidak pernah hadir. Engkau takut sia-sia memenjarakan dirimu sebelum hakim menjatuhkan keputusan. Itu dia. What if? What if never comes? Yesus menunda. Jadi untuk dapat mengerti penafsiran ini, kita harus melihat terlebih dahulu konteksnya ya. Kita bedah ayat-ayat ini. Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sahabatnya sakit. Yesus menunda perjalanannya. Kemudian katakan, ayo kita kembali Yudea. Nah, pernyataan ini disambut dengan respon khawatir. Sudah otomatis. Manusia kok. Yohanes 11 ayat 7 ini menyoroti komitmen Yesus yang tidak tergoyahkan terhadap rencana Allah Bapa bagi dirinya. Meskipun ada potensi bahaya. Dirajam. Dia menunjukkan kesediaan untuk menghadapi kesulitan demi tujuan yang lebih besar. For a greater purpose. Untuk tujuan yang lebih besar. Ya. Reaksi para murid mengungkapkan ketakutan dan kepedulian manusiawi mereka
terhadap keselamatan Yesus dan diri mereka sendiri. Mereka menyadari permusuhan yang Yesus hadapi di Yudea dengan kaum Farisi, the Jews, orang-orang Yahudi ini, yang tidak bersahabat dengan Yesus, yang sengaja mencari-cari kesalahan Yesus, mencari kesempatan untuk merajamnya. Nah, pada akhirnya, keputusan Yesus untuk kembali ke Yudea, di Betania, menjadi latar bagi kebangkitan Lazarus yang ajaib ini. Belum pernah terlihat orang mati diperintahkan untuk bangkit. Itu banyak orang yang hadir tuh di kuburan. Bayangin tuh. Ada orang Farisi juga hadir tuh, dan kemudian berita tuh tersampaikan kan. Belum pernah terlihat bagi mereka. Wah, nggak percaya. Beda dari yang lain yang mereka mengerti di dalam Taurat mereka. Nah, mujizat kebangkitan Lazarus ini menjadi demonstrasi yang kuat akan kuasa ilahi dan otoritas Yesus atas kematian. Mengapa dikatakan otoritas? Karena dia tidak, Bapa aku memohon. Enggak. Lazarus come forth. Lazarus keluar. Perintah, otoritas. Siapa yang memiliki otoritas untuk membangkitkan orang mati? Kecuali Allah itu sendiri. It doesn't take a genius to understand that. Right? Makna teologisnya apa? Dalam Injil Yohanes, mujizat disebut sebagai sign atau tanda yang menunjukkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Nah, kebangkitan Lazarus adalah tanda yang paling penting dari semua tanda ini, yang merupakan bayangan dari kebangkitan Yesus itu sendiri nantinya. Ayat-ayat berikut di mana Yesus berbicara tentang berjalan di siang hari agar tidak tersandung juga sangat penting. Yesus adalah terang, terang dunia, I'm the light of the world. Dan mereka yang mengikutinya dan berjalan bersamanya tidak akan tersandung dalam kegelapan. Coba kita lihat. Intinya Yohanes 11 ayat 7 itu apa? Yohanes 11 ayat 7 itu intinya bukan sekedar pengumuman perjalanan. Ini adalah titik balik dalam narasi yang mengungkapkan tujuan ilahi Yesus. Tujuan rencana pengutusannya ke bumi ini. Respon manusiawi para murid. Dan bayangan dari kebenaran teologis yang mendalam tentang kebangkitan Lazarus. Dia memerintahkan dengan otoritas penuh Lazarus bangkit. Konsep yang sama berlaku bagi dirinya. Yang kita lihat saat kita melihat ke belakang di kayu salib. Father, unto your hand I commit my spirit. Dia perintahkan spiritnya keluar. Jadi dia mati bukan atas dibunuh manusia, tapi dia mati karena dia pasrah kepada Allah Bapa. Dia menentukan detik kematiannya. Itu God's timetable. Dan dia juga menentukan berdasarkan God's timetable ini kapan kebangkitannya. Manusia tidak campur tangan. Jangan lupa itu. Nah, kita lanjut. Yohanes 11 ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ini Yesus diajari ini, diomelin. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you. And are you going there again? Kira-kira kamu keras kepala ya? Nggak kapok ya? Mengapa mereka berkata demikian? Mereka berkata demikian berdasarkan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan demikian berdasarkan knowledge yang available to them. Jadi kita harus ingat, jika kita memberikan opini, opini itu sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Opini itu sesuai dengan informasi yang kita miliki. Semakin luas informasi kita, semakin luas pengetahuan kita, semakin luas juga opini kita. Dengan demikian, corak pertanyaan kita pun sesuai dengan informasi yang kita miliki, knowledge yang kita miliki. Jawaban kita pun sesuai dengan pengetahuan yang kita ataupun informasi yang kita miliki. Semakin luas pengetahuan, semakin banyak informasi, semakin mendalam cara kita bertanya, dan semakin luas cara kita menjawab.
Nah, mereka terbatas pada itu. Manusia terbatas pada itu. Allah tidak terbatas. Itu dia yang harus kita mengertikan. Jadi jangan coba mengajari Allah dengan pikiran kita, otak kita yang sebesar bakpao ini. Jangan. Nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Ayub mencoba berdiskusi. Ayub, waktu aku menggaris kaki langit, kamu di mana? Di mana? Ayo, ayo, coba jawab. Jadi laki-laki, ayo jawab. Jawab Ayub apa? Satu kali aku berbicara, dalam penyesalan aku mencabutnya. Dia nggak bisa dicabut. Sudah ngomong bagaimana mau mencabutnya? Nggak bisa. That's it. Dia menyesali. Yesus telah menanggapi pesan mendesak tentang sahabatnya Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 1-3 tadi. Lazarus dan saudara perempuannya Maria dan Marta tinggal sangat dekat dengan Yerusalem, yaitu di Betania. Ya, saya mengulang ini lagi supaya tahu konteks latar belakang ini. Berdasarkan tanggapan awal Yesus, murid-muridnya mungkin berasumsi bahwa Lazarus akan pulih. Yohanes 11 ayat yang keempat. Lebih jauh, mereka tahu bahwa Yesus telah meninggalkan Yudea untuk menghindari niat dari para pemimpin agama setempat untuk membunuhnya. Ya, dia pindah tempat agar sesuai dengan efektivitas penginjilan. Nah, kelompok yang bermusuhan dengan dia ini sering disebut dalam Injil Yohanes sebagai orang-orang Yahudi atau the Jews, kaum Farisi yang bermusuhan dengan dia. Yesus tidak bermusuhan dengan mereka, mereka memusuhi Yesus. Setelah 2 hari tinggal di Habara, para murid Yesus berasumsi bahwa masalah tentang Lazarus telah selesai, sehingga mereka tidak perlu kembali ke Betania. Lazarus telah pulih. Itu pikiran mereka. Nah, namun Yesus telah memutuskan untuk kembali ke rumah Maria dan Marta karena dia mengatakan penyakit ini tidak membawa kematian. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan. Ini sesuai dengan tanggapannya menghibur. Loh, Maria, Marta, penyakit ini tidak membawa kematian kepada saudaramu Lazarus. Ya, yang diberikannya kepada utusan yang dikirim oleh kedua saudara perempuan itu. Beritanya dibawa pulang. Kenyataannya Lazarus mati. Nah, sekarang mereka tuntut dong, katanya nggak mati. Percaya saja, kata Tuhan Yesus. Meskipun kita memiliki keuntungan dari melihat ke belakang tentang kejadian ini, namun tidak seorang pun dalam kisah ini yang tahu apa yang terjadi saat itu. Selain Yesus kan. Nah, pesan Yesus kepada Maria dan Marta akan tiba pada mereka melalui utusan yang pulang kembali setelah kematian saudara mereka ya, Lazarus. Nah, dan para pengikut Yesus tidak dapat mengerti mengapa Yesus berkehendak kembali ke wilayah yang sangat tidak bersahabat dengannya. Dari sudut pandang mereka, ini pada dasarnya adalah misi bunuh diri, gitu kan ya? Yohanes 11 ayat 16. Misi bunuh diri. Bosan hidup. Lu bosan hidup ya? Kira-kira begitu. Mereka belum mengerti sepenuhnya siapa Yesus. Itu masalahnya. Yohanes 11 ayat 8 menyingkapkan reaksi manusiawi para murid terhadap keputusan Yesus untuk kembali ke Yudea. Namun mereka gagal untuk melihat dari sudut pandang Yesus yang mewakili Bapaknya. Ini adalah sebuah pelayanan misi untuk membangkitkan Lazarus dari kematiannya yang mendatangkan kemudian bagi namanya. Merupakan bayangan akan apa yang Yesus akan lakukan bagi dirinya nanti. Nubuat yang akan disampaikan sebetulnya terhadap Lazarus. Bangkit. Gitu. Dia pun atas dasar pilihannya. Menyerahkan nyawanya atas dasar pilihannya. Mengambil nyawa itu kembali. Ini bayangan daripada yang terjadi. Nah, konteks dari Yohanes 11 ayat 8 ini adalah Yesus baru saja mengumumkan niatnya untuk kembali ke Betania di Yudea. Yuk kita kembali katanya. Tempat Lazarus, sahabatnya meninggal di Betania. Dan para muridnya menyadari bahwa Yesus baru saja menghadapi tindakan kekerasan dalam Yohanes 10. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yaitu ancaman rajam dari para pemimpin Yahudi di wilayah itu. Itu tertulis dalam Yohanes 10 ayat 31 itu. Ya. Lantas bagaimana cara para murid menanggapinya? Para murid menanggapi seperti ini. Pertanyaan mereka, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Kira-kira masih ingat nggak sih?
Udah lupa ya? Atau keras kepala? Pengen. Diomelin nih gurunya. Ya, ini sebetulnya bukan tentang Yesus, tapi tentang mereka yang tidak tahu. Ini mengungkapkan rasa takut dan keprihatinan mereka terhadap keselamatan Yesus dan keselamatan pribadi mereka. Kan itu menggunakan Yesusnya. Sebetulnya kami yang takut. Yesus nggak takut kok. Karena dia sudah tahu tujuannya harus mati. Bukannya dia nggak tahu. It's not about Jesus, it's about them. Jadi diputar sedikit supaya kelihatannya, wah kita punya empati ini ya. Ya ketahuan lah bohongnya di sana. Ya. Pertanyaan itu menyoroti perspektif manusiawi di antara murid-murid ini. Ya, memang praktikalnya seperti itu. Yang bertentangan dengan pemahaman dan tujuan ilahi Yesus. Yesus tahu apa yang dikerjakan, mereka enggak. Dan mereka juga menunjukkan rasa takut alami terhadap keselamatan mereka sendiri. Karena apa yang akan terjadi pada mereka jika Yesus diserang? Buktinya waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu kan kita lihat itu. Mereka kan ketakutan juga, lari. Para sahabatku meninggalkan diriku. Dia yang makan sepiring dengan aku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kata-kata begini. Ya, kita kalau renungkan itu benar-benar kita renungkan masukkan ke dalam hati kita itu tajam kalimat itu. Melukai hati kita bahwa kita orang ini benar-benar yang tidak tahu diri. Itu sebenarnya. Ya. Penafsiran dari ayatnya akan seperti apa? Nah, ayat tersebut menggambarkan ketegangan antara iman dan rasa takut. Rasa takut ini berlawanan dengan iman. Iman tidak memiliki takut. Tapi rasa takut ini muncul berbarengan dengan iman. Ya. Reaksi para murid menunjukkan bahwa bahkan mereka yang dekat dengan Yesus bersama-sama dengan dia, nginap bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, bergumul dengan keraguan dan kekhawatiran mereka. Kita nggak lebih daripada itu, sama aja. Kita bergumul juga dengan kekhawatiran kita dan ketakutan kita. What if? Itu manusiawi. Tuhan juga mengerti tentang ini. Nah, hal ini menekankan bahaya yang Yesus hadapi dalam memenuhi misinya. Ada orang-orang Yahudi, the Jews, yang menantinya. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menunjukkan kuasa dan kasih Allah. Itu pasti. Steadfast. Nggak dapat dirubah. Hal ini juga menunjukkan perbedaan antara sudut pandang dunia dan sudut pandang Allah. Sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah Bapa. Ya. Para pengikut memikirkan tentang perlindungan diri, sedangkan Yesus memikirkan apa? Kehendak Allah. Gimana kalau kamu diserang? Ya, kalau itu kehendak Allah, ya udah. Rasul Paulus juga mengatakan waktu Agabus bernubuat, pemilik ikat pinggangnya akan diikat begini. Jangan, katanya. Rasul Paulus katakan, bukan aja aku bersedia diikat, tapi aku juga bersedia mati untuk Injil. Wow. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa mengikuti Yesus terkadang membutuhkan keberanian dan kemauan untuk melangkah ke dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Khususnya bagi mereka yang menginjil di daerah-daerah yang tidak gospel friendly, yang tidak bersahabat dengan Injil. Ya. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 8 adalah pengingat yang menyentuh tentang unsur manusia dalam narasi Alkitab dan bagaimana bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Yesus berjuang untuk sepenuhnya memahami rencana ilahi. Ini orang-orang yang bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tidur dengan dia, makan dengan dia, berjalan bersama dengan dia, mengerti isi hatinya, menerima pelajarannya siang dan malam, memperkatakan Taurat ini, firman-Nya, first hand, masih tetap bergumul. Kita lihat Thomas yang penuh dengan keraguan itu. Jangan kita merasa sok jago lebih daripada mereka. Kita juga manusia yang mengerti tentang Yesus bukan dari hidup langsung bersama dengan dia seperti para murid, tapi dari mengenal melalui firman Tuhan.
Ya, jadi kita pun bergumul di dalam hal ini. Jadi sekali lagi, intinya Yohanes 11 ayat 8 adalah pengingat yang menyentuh tentang unsur manusiawi dalam narasi Alkitab. Dan bagaimana bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu para muridnya ini, belum dapat sepenuhnya memahami rencana ilahi bahwa Yesus itu diutus Allah dalam wujud manusia, Allah manusia, the God man, untuk memenuhi tujuan Allah, mati untuk menebus orang-orang berdosa yang percaya kepadanya dengan membayar upah dosa tersebut dengan darahnya. Tanpa ini, dosa itu tetap melekat kepada manusia. Jadi dia harus mati untuk membayar upah dosa. Dan dia harus bangkit. Kalau dia tidak bangkit, kita tetap masih tinggal dan hidup di dalam dosa. Amin. Kita akan tutup sampai di sana dan kasih izin Tuhan lain kali kita akan menyambung dengan Yohanes 11 ayat yang ke-9. Bapa, kami terima kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Kami sudah belajar beberapa ayat, 3 ayat pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara sekalipun hamba-Mu telah berhenti berbicara, memberikan penjelasan kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi jadikan kami pelaku yang aktif. Sehingga saat kami melakukan kebenaran ini kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, kami menerima dan melakukannya atas bantuan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dari Los Angeles saya mohon diri. Shalom.